Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Saudaraku, alhamdulillah pada hari ini atas izin dan ridha Allah kita bertemu kembali dengan channel Yayasan Al-Hijrah Kelangenan. Semoga ya Allah, pertemuan kita ini bukan hanya di dunia ini. Semoga kita pertemuan kelak di surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kita akan sama-sama untuk muhasabah diri. Jadi jangan sok nuding orang, jangan sok menilai orang, itu urusan dengan Allah. Ya. Marilah kita koreksi diri, jangan sampai hidup ini stres. Maka hari ini bagaimana supaya obat anti stres. Dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah sudah memberikan pedoman pada kita agar kita tidak stres hidup ini. Bersyukur kepada Allah. Nanti nikmatnya akan ditambah. Bukan saja kebahagiaan dunia, kita di akhirat akan bahagia, lebih bahagia. Tapi kalau kita kufur nikmat, bukan saja penderitaan di dunia, tapi di akhirat lebih menderita. Maka dari itu, bahagia sengsara bukan ada di harta, bukan ada di jabatan, tapi ada di hati. Kalau hati itu baik, bagus, maka seluruh anggota badan akan bagus. Kalau hati itu jelek, maka seluruh anggota badan akan jelek. Maka ayo tata hati kita ya, jadi hati yang bersyukur, hati yang baik. Apa artinya? Iya. Artinya jangan sampai ada iri hati. Jangan sampai ada benci. Jagalah hati. Jangan ada iri hati. Jagalah hati. Jangan ada rasa benci. Alhamdulillah. Jika ada iri hati, hati rasa tersayat-sayati. Di sini sakitnya nih. Masya Allah. Jika hati rasa benci, mukanya kayak memedi. Memedi itu menakutkan. Ya, kalau orang benci tuh mulutnya cemberut. Mulutnya nggak ada senyum. Menakutkan itu. Maka ayo sekarang ini ya. Apa yang Allah berikan pada saat ini yang terbaik untuk kita. Indallah, menurut Allah. Hari ini jadi apa kita ya? Iya. Pegawai, petani, iya, pembisnis, iya. Jadi santri, jadi pelajar, mahasiswa yang terbaik.
Bahkan jadi pengangguran, itu yang terbaik para saudaraku. Masya Allah, berapa indahnya. Ya, nih kalau orang iri hati, di dunia akan menderita, akhirat apalagi. Ada tetangga beli motor baru, stres. Teman bikin rumah baru, stroke. Ada tetangga pakai perusahaan baru, stop, mati. Naudzubillah min dalik. Ini kalau orang iri hati, sakit hati. Tapi kalau orang bersyukur nikmat, ada tetangga beli kendaraan baru, mobil baru, alhamdulillah, walaupun kita punyanya mobil-mobilan. Ada tetangga pakai gelang emas yang baru, alhamdulillah, walaupun kita gelangnya karet. Ada tetangga, Masya Allah, beli rumah baru, alhamdulillah, walaupun kita rumahnya ngontrak saja. Nah ini ya kan yang terbaik menurut Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Saudaraku, ya ini ada kisah yang paling indah di dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Ya, ada seseorang yang sulit cari pekerjaan. Ya. Maka dari itu hidup ini jangan diam ya. Jangan diam, bergerak. Kalau sudah kerja bisnis yang semangat. Tapi kalau cari kerja sulit, kita kerja dengan Allah. Nah, pemuda ini zaman dulu belum ada mall, belum ada pabrik, belum ada PNS, belum. Adanya pasar saja, saudaraku. Jadi dia satu hari itu pergi ke pasar jadi kuli panggul lah. Tapi nggak ada yang nyuruh, gagal. Hari kedua nggak ada yang nyuruh lagi, nggak dapat apa-apa. Ketiga nggak ada yang nyuruh lagi, 0 nilainya. Akhirnya dia sadar bahwa dia punya Allah. Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih dan Sayang. Maka pemuda itu hari keempat dia kerja dengan Allah. Masuk ke masjid. Sholatnya selalu berjamaah. Qobliyah ba'diyah dia dikerjakan. Ya, baca Al-Quran, rajin. Baca istighfar, semangat. Ya, istiqomah, baca sholawat, rajin. Riyadhah. Ya, ya. Dia mohon kepada Allah supaya diberikan rezeki yang barokah. Rezeki itu barokah, bukan banyaknya. Kalau rezeki barokah, sedikit jadi cukupnya, jauh jadi dekatnya, sulit jadi mudahnya, banyak jadi syukurnya. Insya Allah kalau dekat dengan Allah, walaupun hidup pas-pasan, pas bodoh ada. Pengen beri kendaraan, ada jalannya. Pengen ziaratul haramain, umroh haji, ada jalannya. Tenang aja kalau dekat dengan Allah. Dia berdoa terus, yakin, ud'uni astajib lakum. Allah nantang, mintalah padaku, aku kasih. Tapi syaratnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Harus yakin hatinya ini. Ayo, malamnya pemuda itu bertahajud. Nah ini ya. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Di dunia akan dimuliakan, di akhirat akan mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah ini ya. Jadi kalau malam hari bertahajud, mohon pada Allah. Bab malam hari itu antara jam 2 sampai menjelang subuh, rahmat Allah turun di langit bumi. Assalamualaikum. Ya. Wahai siapa ya yang mohon, aku kasih. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Siapa yang minta, aku penuhi. Allah malam hari. Maka kalau malam hari ya saudaraku, minta kepada Allah. Dan pemuda itu malam hari minta kepada Allah, bertahajud. Hari pertama belum dapat. Kedua belum dapat.
Hari ketiga ya Allah ya Rabbi, ada yang mengirim uang dinar zaman dulu. Akhirnya dia jadi pengusaha yang sukses, tetap rajin ibadah dia. Sodakonya banyak. Dengan sodako ya, tatba'ul bala, terhindar dari musibah. Jadi kalau kita sudah sukses para jamaah, jangan lupa kepada Allah. Syukuran terus, ibadah nambah rajin, sedekah nambah banyak. Insya Allah akan ditambah kebahagiaannya. La azidannakum. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita nggak bersyukur seperti ini nantinya nih menderita. Ada seorang datang kepada seorang ulama, ya Syekh, saya hidupnya susah terus. Kata ulama tadi, ibu sudah kaya. Kalau bahasa Jawanya sugi ibu tuh. Kaya apa Syekh, nggak punya apa-apa. Ibu punya mata dua normal. Bagaimana kalau matanya digenti satu dengan uang 100 juta, 200 juta. Nggak mau, sudah 200 juta. Telinganya normal, bagaimana kalau telinga 100 juta, jadi 400 juta, nggak mau. Belum harganya jantung, harganya paru-paru, ginjal, berapa M itu. Maka malu kalau ngeluh pada Allah. Ayo ngadu kepada Allah. Ya, kalau sulit mencari kehidupan dunia, kita riado dengan Allah. Datangi Allah. Ya, supaya nggak stres hidup ini, ya, masya Allah. Jadi kita udah kaya, masya Allah. Ada seorang pemuda datang lagi ke Syekh. Ya Syekh, saya hidupnya susah banget. Senyum Syekh itu. Tuh ambil air 1 gelas, ambil garam, silakan air dengan garam diudak jadi satu, diminum, dia muntah. Coba ambil garam 1 sendok. Ya, Syekh itu punya kolam yang jernih, ditaburkan ke kolam. Setelah diminum, enak Syekh, sejuk sekali, alhamdulillah. Itulah pemuda, kalau hati kita cuma 1 gelas, hidup ini susah terus. Iya, nggak pernah bersyukur. Tapi kalau hati kita seluas kolam, ya, yang luas dan jernih, maka hidup ini akan tenang. Nah, itu satu contoh. Ya, saudaraku, maka mari sekarang ini kita jangan ada stres. Kita punya Allah. Tapi ingat para jamaah, bagaimana supaya doa kita tembus pada Allah, jauhi maksiat. Ini inti nih. Jangan sampai STMJ, sholat terus maksiat jalan, pret. Nah ini namanya yang demikian ini nggak tembus. Maka pertama yang dijaga mata ini. Mata ini hati-hati sekarang ini. Kata pepatah, dari mata turun ke hati. Nah maka para jamaah, dalam surat An-Nur 30-31 Allah memperingatkan. Bagi kaum laki-laki, ya ghuddu min absorihim. Perempuan yaghudna min absorihinna. Jadi kalau laki-laki nih lihat perempuan bukan mahram, ya jangan sampai melihat berlebih-lebihan. 1 kali pandanganmu nggak apa-apa. Kedua, ketiga terserah kamu. Maka kalau melihat bukan mahram, begitu melihat belok kiri. Gerak, subhanallah. Jangan sampai mentelong aja. Subhanallah. Watir para jamaah. Matanya mentelong. Artinya mentelong itu melotot. Takut kepalanya punyeng. Hatinya seneng. Barangnya lempeng. Nah bahaya ini. Ya kalau punya istri, falyati ahlahu kata Rasulullah, datangi istrimu yang denok demleng, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya istri, bahaya. Maka para pemuda yang belum punya istri ini, perbanyak puasa untuk pengendali diri. Kalau
sering lihat gambar porno, nggak ada iman, bahaya nih. Ya, iminnya yang bahaya kalau nggak ada iman. Kalau ada iman, insya Allah selamat. Nah itu ya, saudaraku, mudah-mudahan uraian singkat ini, ayo kita bersyukur kepada Allah. Ingat, ya hari ini yang Allah berikan yang terbaik untuk kita. Supaya kita la azidannakum, ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita nggak bersyukur, hidupnya mengeluh terus, bingung keder terus, kenapa ngadep Allah? Faida faragta fansub wa ila rabbika farghab. Kalau satu masalah selesai, datang lagi kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah memberikan kita sisa umur ini, ya kita makin dekat kepada Allah, makin akrab hubungan dengan sesama hamba Allah. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Ya, kita oleh Allah diijabah doanya, dimudahkan jalan hidupnya, dan kelak berkumpul di surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari Al-Fakir, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.